Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rusnalia. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 buah soal yang terkait dengan ujian akhir semester Filosofi Pendidikan. Baiklah, pada pertanyaan yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya yang terkait pemikir pendidikan di Indonesia pada saat ini. Silahkan saudara jelaskan hasil pemikiran salah satu tokoh pendidikan yang telah saudara pilih selain dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian, hubungkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang disertai dengan contoh. Baiklah, saya akan menjawab poin yang pertama, yaitu tokoh lain yang juga merupakan tokoh pendidikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara dan keseluruhannya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Membicarakan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini seorang pendiri Muhammadiyah yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan modern di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam melakukan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia tentunya. Gagasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tentang pendidikan berawal dari ketidakpuasan dirinya ketika melihat adanya dualisme sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan Islam yang berbasis pesantren dan juga sistem pendidikan sekuler atau barat yang berbasis sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak cenderung kepada salah satu, tetapi melihat dari sisi positif terhadap kedua hal tersebut. Ia memberikan penilaian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah Belanda, tetapi tidak mengurangi nilai dan penghargaan yang utuh terhadap ilmu-ilmu agama yang terdapat di dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Adanya keinginan untuk memadukan keduanya lah yang menjadi dasar dalam pendirian Muhammadiyah ini, yang mana tujuannya adalah untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Dan kemudian sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah memasukkan pelajaran agama ke dalam lembaga pendidikan barat dan melakukan pembaharuan sistem pendidikan dengan mengompromikan antara sistem pendidikan barat dan Islam tersebut. Lalu tujuan dari berdirinya sekolah Muhammadiyah ini adalah yang pertama, untuk memberantas buta huruf yang ditujukan kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan mendirikannya di rumahnya sendiri untuk anak-anak yang tidak mampu. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan pendidikan. Pendidikan harus membekali
peserta didik dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di mana siswa itu hidup dan berkembang. Selanjutnya, hubungan hasil pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan di Indonesia saat ini adalah pada saat ini masih terdapat sekolah-sekolah yang sesuai dengan pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Seperti masih adanya sekolah madrasah Ibtidaiyah atau MI, madrasah sanawiyah atau MTSN, dan juga madrasah aliyah atau 2. Baiklah, itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022 berdasarkan data dari International Education Achievement. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungannya dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut saya, membaca itu adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Membaca dianggap sebagai kegiatan yang penting karena dengan membaca, seseorang akan mempunyai wawasan yang berguna nantinya untuk meningkatkan kecerdasannya, sehingga mereka siap dalam menghadapi tantangan ke depannya. Selanjutnya, di Indonesia tak hanya minat baca anak-anak yang rendah, ternyata kemampuan membaca anak-anak di Indonesia pun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Penyebab dari rendahnya minat baca anak-anak adalah karena kurangnya akses untuk membaca, yaitu fasilitas perpustakaan terutama pada daerah-daerah terpencil. Dan juga masih banyak atau masih ada sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan, sehingga banyaknya anak sulit untuk mengakses informasi melalui buku-buku yang ada. Selain itu, keterbatasan buku atau bahan bacaan, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan juga pengaruh menonton televisi dan bermain games di handphone. Hubungan permasalahan tersebut dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik adalah bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah proses pendidikan yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahiriah dan juga batiniah. Namun, hal itu tidak bisa terlepas dari peran pemerintah, peran keluarga, dan juga guru tentunya. Semua elemen tersebut tetap berperan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Seperti semboyan yang ada dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yang pertama, ada semboyan yang mengatakan ing ngarso sung tulodo, bahwa di depan memberi teladan, dan yang kedua ing madio mangun karso, yang artinya di tengah memberikan ide-ide dan motivasi, dan yang terakhir ada tutuhuri andayani, di belakang memberikan semangat. Itulah yang merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan seseorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas.
Jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini adalah, sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah salah satu sumber daya yang penting untuk mengubah karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter bagi masyarakat Indonesia harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk manusia yang berkarakter. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan pendidikan berkarakter ini di sekolah-sekolah adalah yang pertama, menerapkan program K3 atau kebersihan, keindahan, ketertiban, sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, guru membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran dengan mengatur dan juga mengamati peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam ucapan dan juga perilakunya. Yang keempat, guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat bagi peserta didik, sehingga peserta didik tersebut dengan sukarela untuk mengadukan permasalahan yang sedang mereka alami. Yang kelima, guru harus mengintegrasikan materi pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang ada. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah dalam rangka terus menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter tersebut. Selanjutnya, guru berupaya memberikan kepada semua peserta didik untuk berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas melalui kegiatan diskusi dan juga pengambilan keputusan secara demokratis. Lalu, upaya yang terakhir adalah sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter, misalnya dengan mengadakan kegiatan upacara bendera dan juga gotong royong di sekolah. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai ketiga pertanyaan dari ujian akhir semester tersebut. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.